Saya akan lanjut dengan model EOQ, ya, model Economic Order Quantity, ya. Jadi ini adalah salah satu model dari manajemen persediaan. Ya. Nah, di dalam persediaan itu sangat penting, terutama untuk pabrik, ya. Pabrik supaya apa? Supaya mesin dari pabrik itu tidak berhenti, ya. Karena kalau pabrik mesinnya berhenti, maka akan untuk startupnya butuh tenaga atau butuh listrik yang besar, ya. Nah, butuh persiapan yang pensettingan yang lebih banyak lagi, yang memakan waktu, memakan tenaga, ya. Oleh karena itu bahan baku harus ada. Ya, bahan baku itu bisa bahan baku, bisa barang setengah jadi, atau bisa juga yang barang produk jadi, produk yang sudah jadi, ya. Yaitu dalam penyimpanan atau dalam inventory, ya. Jadi inventory itu sangat penting sekali. Ya, baik itu untuk pabrik maupun untuk yang organisasi biasa atau organisasi penjualan atau dagang atau bisnis, ya, itu juga perlu inventory, ya. Dalam misalkan jasa juga perlu inventory, ya. Misalkan dalam perguruan tinggi perlu inventory, ada kebutuhan kertas, kebutuhan tinta printer, ya. Kebutuhan spare part AC, ya, karena AC-nya banyak, ya, di perguruan tinggi, ya. Perlu spare part, kemudian perlu ada spare part untuk perbaikan listrik, lampu, ya. Jadi itu perlu ada inventory itu, ya. Bukan itu untuk itu perlu adanya pendataan, ya. Pendataan dan penomoran, ya. Ya, jadi perlu ada inventory, ya. Di jasa juga ada perlu inventory, tergantung jasanya jasa apa, ya. Ya, pada singkatnya semua organisasi perlu inventory, ya. Bahkan rumah tangga pun perlu inventory, ya. Perlu stok, ya. Nah, perlu stok apa? Ada yang stoknya untuk stok 1 bulan, ada yang stok untuk 1 minggu ke depan, ya. Jadi masing-masing orang tua kalian itu punya rencana, itu ada stok 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan, ya. Biasanya kalau beli beras untuk 1 bulan ke depan, ya, stoknya, ya. Nah, kemudian kalau misalkan telur, telur itu cuma hanya 1 minggu aja, nggak bisa tahan lama, ya. Kalau minyak goreng, ya bisa sebulan, ya, bisa 2 minggu, tergantung, ya. Kalau yang ada cukup uangnya, ya sebulan semuanya, gula sebulan, minyak sebulan, ya. Gas, nah gas ya tergantung pemakaian gasnya berapa lama, ya, satu tabung itu, ya. Jadi pada dasarnya semua butuh penyimpanan atau inventory, ya. Nah, kemudian manajemen persediaan tujuannya adalah secara umum itu adalah mengendalikan persediaan agar dapat melayani kebutuhan persediaan akan bahan mentah, ya, atau barang setengah jadi atau barang jadi, ya, dari waktu ke waktu. Jadi setiap waktunya ada untuk melayani semuanya itu. Serta untuk dapat meminimalkan total biaya operasi perusahaan, ya. Dalam hal ini adalah total biaya persediaan, ya. Sehingga dari total biaya persediaan tersebut, maka dia akan berdampak pada total biaya operasi perusahaan secara keseluruhan. Nah, fungsi persediaan itu ada 7 yang saling terkait, ya. Yang pertama adalah memperkecil risiko keterlambatan pengiriman barang, ya. Jadi ketika pengiriman barang itu bisa aja terlambat, ya, karena faktor cuaca, faktor lalu lintas, ya. Nah, faktor yang tidak terduga, ya. Ya, misalkan ban pecah, ya, dan sebagainya, ya, sehingga terlambat, ya. Nah, kalau terlambat sedangkan persediaan sudah menipis atau sudah habis, ya, nah, bisa jadi mesin pabriknya berhenti, ya. Kalau mesin berhenti berarti itu nanti untuk menjalankan lagi butuh kos lagi, ya. Kos karena butuh tenaga listrik yang besar, butuh tenaga SDM lagi, ya. Kalau mesinnya mati berarti ada SDM yang nganggur, gitu, ya. Nah, itu jadi dengan adanya persediaan itu bisa memperkecilkan risiko-risiko tadi, atau dan memperkecil risiko material yang rusak,
Ya, kalau ada material yang rusak, ya berarti masih bisa dipakai material yang lain yang ada ya. Nah, selagi masih ada inventorinya, masih ada barang di gudangnya. Ya. Kemudian untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara berkala. Ada kalanya ada bahan baku atau barang jadi atau setengah jadi yang langka, yang disimpan secara berkala ya. Apa contohnya? Bahan baku yang secara berkala. Yang terkadang langka. Kedelai misalkan, kedelai ya. Kedelai itu pada suatu waktu juga langka juga itu ya. Kedelai itu kan untuk bisa bikin kecap, bikin tahu, bikin tempe ya, dan yang lain-lainnya ya. Nah, itu bahan baku yang juga musiman juga ya. Atau misalkan kalau itu ada obat apa ya? Minyak ikan. Tahu kan minyak ikan ya? Minyak ikan ya. Nah, minyak ikan itu kan dihasilkan oleh ikan di laut yang dalam ya. Nah, kalau nyari ikan di laut yang dalam kan susah itu ya. Berarti dia termasuk bahan baku langka untuk minyak ikan. Oleh karena itu harga minyak ikan itu untuk kesehatannya itu agak lumayan mahal itu ya. Ya satu botolnya ada 30 butir itu cukup mahal itu ya. Kira-kira harganya 100 ribuan lebih ya. Ya kalau vitamin kan murah ya. Nah, murah biasanya lebih murah dari 100 ribu ya. Nah, oleh karena itu termasuk bahan baku yang langka itu untuk membuat minyak ikan. Ya, ikannya berarti ya. Nah, itu bahan baku yang langka. Saya kira banyak ya contohnya kalau kita cari tentang bahan baku yang langka ya. Kemudian dengan adanya persediaan maka bisa mempertahankan stabilitas produksi. Ya itu tadi nggak berhenti ya. Jadi produksinya terus ya. Begitu tinggal dikit udah dipesan ya. Jadi tidak sampai habis. Barang di gudangnya jangan sampai habis baru pesan itu. Tapi udah ada hitungannya nanti. Nah, kita sebut dengan reorder point ya. Yaitu ketika sudah mencapai suatu titik tertentu, titik reorder point ya, maka kita sudah memesan bahan baku yang berikutnya. Ya. Nah, dengan demikian maka bisa mengoptimalkan penggunaan mesin. Ya. Ya, penggunaan mesin ini menjadi terus-menerus ya, sehingga bisa memberikan pelayanan pada konsumen ya. Dan pada yang terakhirnya adalah semuanya itu bisa meringankan biaya produksi. Ya. Jadi itu fungsi dari persediaan. Nah, jenis-jenis persediaan itu ada yang kita sebut dengan batch stock, fluctuation stock, dan anticipation stock. Batch stock itu adalah pengadaan persediaan yang dilakukan dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan normal. Ya. Jadi kalau kita misalkan normalnya 100 tiap bulan, misalkan 100 unit ya, nah tiba-tiba ada pesanan mendadak ya, nah itu berarti yang disebut dengan batch stock. Berarti kita nambah pesanan bahan bakunya atau produknya ya. Kalau produk berarti dari pabrik yang membuat produk, kalau bahan baku dari supplier ya. Kemudian fluctuation stock, yaitu adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang tidak dapat diramalkan ya. Jadi itu yang disebut dengan fluctuation stock. Contohnya apa? Ketika ada resesi tiba-tiba, jadi apalagi sekarang saat ini ya, kemungkinan besok resesi atau seminggu lagi resesi ya. Nah, itu nanti butuh yang disebut dengan fluctuation stock ya. Artinya kita menyetok itu ya untuk permintaan yang tidak dapat diramalkan. Karena ketika ada resesi itu maka untuk satu bahan baku tertentu orang akan konsumennya itu akan banyak gitu ya. Akan permintaannya itu akan banyak ya. Nah, fluctuation stock ya. Ya, contohnya kemarinnya adalah ada kelangkaan minyak goreng ya, minyak goreng. Nah itu fluctuation stock itu. Ya. Kemudian anticipation stock. Nah kalau lain dengan anticipation stock itu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Contohnya misalkan untuk menghadapi Lebaran, Tahun Baru, Hari Raya ya, itu biasanya
biasanya stoknya itu kurang ya, demand-nya atau permintaan masyarakat tinggi ya, maka kita harus mengantisipasinya ya terlebih dahulu. Nah, itu yang disebut dengan anticipation stock. Misalkan pada waktu bulan Juni Juli ketika anak-anak sekolah masuk sekolah ya, nah berarti itu harus disiapkan stok untuk kebutuhan anak-anak sekolah, apakah pakaiannya, ataukah sepatunya, ataukah tasnya, ataukah buku-bukunya ya. Nah, itu yang disebut dengan anticipation stock ya. Oke. Memang ada jenis-jenis persediaan yang lainnya ya. Nah, itu bisa saja dipakai dalam kita mempelajari tentang persediaan ya. Untuk persediaan itu memang banyak jenis-jenis yang lainnya. Tapi dalam hal ini saya hanya memperkenalkan 3 jenis persediaannya, 3 jenis persediaan saja. Nah, di dalam persediaan itu ada unsur-unsur biaya. Jadi yang komponen yang paling penting adalah unsur biaya. Ada 3 macam biaya. Yang pertama adalah biaya pemesanan yang kita sebut dengan ordering cost ya. Kemudian biaya penyimpanan yang kita sebut dengan carrying cost atau holding cost ya. Ya, biaya penyimpanan ya. Atau storage cost, ada juga yang menyebutkan storage cost sehingga simbolnya S. Simbol di dalam rumusnya adalah S, storing cost atau holding cost sehingga simbolnya H ya. Nah, ada juga yang carrying cost simbolnya CC ya atau C saja ya. Nah, kemudian ada biaya kekurangan atau shortage cost. Nah, komponen dari biaya pemesanan itu adalah ada administrasi pembelian ya. Jadi terkena administrasi pembelian itu ya. Kalau kita membeli sejumlah barang gitu ya. Kemudian ada biaya transportasi, biaya pengangkutannya, ada biaya bongkar muat ya untuk buruh-buruhnya ya. Kemudian ada biaya penerimaan ya, berarti ini administrasi penerimaan. Kemudian ada biaya pemeriksaan ya. Untuk barang-barang yang dibongkar muat tersebut tentu ada cost untuk pemeriksa ya, untuk orang yang memeriksa barang-barang tersebut ya. Jadi itu ada cost-nya ya. Jadi ini tergantung dari jenis barangnya ya, jenis bahan bakunya tentunya ya. Ada yang menggunakan semua komponen ini, ada juga yang tidak menggunakan semua komponen ini ya. Jadi itu akumulasi dari komponen-komponen tadi itu yang disebut dengan ordering cost. Dihitung jadi satu sebagai biaya pemesanan untuk 1 kali pesan. Nah, kalau dalam prakteknya biasanya ada data itu ya. Tapi bisa juga ada data biaya pemesanan dalam 1 tahun total saja gitu ya. Sehingga untuk 1 kali pesannya itu harus dihitung lagi ya. Nah, itu tergantung dari berapa pesanan dalam 1 tahun ya. Kalau misalkan ada jumlah yang dipesannya itu ada 1.000, dilakukan pemesanan 4 kali, artinya 4 kali pengiriman ya. Maka untuk 1 kali pesan itu adalah total biaya yang 1 tahun tadi dibagi 4 saja, sehingga itu adalah total biaya untuk 1 kali pemesanan ya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini terdiri daripada biaya sewa gudang. Walaupun gudang itu milik kita sendiri, ya kita hitung sewa. Ya, caranya adalah kita lihat atau kita membanding-bandingkan dengan sewa gudang yang ada yang di luar dari perusahaan ya. Nah, kemudian kita hitung mana yang paling sesuai untuk gudang kita yang sesuai dengan data dari luar perusahaan ya. Kemudian ada administrasi pengadaan ya. Jadi ada cost-nya di situ. Kemudian menggaji pelaksana gudang ya, apakah penjaga gudang atau yang ngangkut-ngangkut barangnya ya. Kemudian asuransi ya, gudang itu juga ada asuransinya, kemudian pajaknya, kemudian modalnya ya. Nah, semua itu akumulasi menjadi biaya penyimpanan. Nah, dari akumulasi semua biaya tersebut kemudian dibagi dengan jumlah barang yang dapat disimpan di gudang tadi ya. Ya, dibagi sehingga kita dapatkan berapa biaya per unit per tahun. Jadi sewa gudang, administrasi semuanya ini adalah kita hitung dalam 1 tahun ya. Kemudian kita bagi dengan
jumlah barang yang bisa disimpan atau kapasitas gudangnya. Ya, kemudian kita bagi sekian unit, maka kita dapatkan biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, yang digunakan adalah biaya per unit per tahun. Kalau biaya pemesanan adalah biaya satu kali pesan. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan biaya kekurangan atau shorted cost? Nah, shorted cost ini terjadi kalau si supplier tidak bisa memenuhi pengirimannya dalam satu kali kiriman. Contohnya misalkan kita memesan 100, ya supplier itu hanya bisa mengirim pertama kali dengan 80 unit, ya berarti ada 20 unit. Nah, yang belum bisa dikirim, yang akan dikirim pada waktu yang kedua kalinya. Nah, dengan demikian maka akan muncul biaya-biaya opportunity, yaitu biaya karena kehilangan pelanggan. Ya, kalau misalkan barang yang dipesan itu barang jadi, ya bisa jadi kita kehilangan pelanggan karena tidak ada stok. Ya. Kemudian biaya administrasi tambahan, ya karena untuk memesan yang 20-nya lagi itu ada terkena administrasi tambahan lagi, ya. Kemudian biaya tertundanya penerimaan penjualan, ya karena tadi itu. Nah, tapi di sini adalah dalam bentuk adalah opportunity, ya jadi kesempatan untuk menerima biaya penundaan. Kemudian biaya tertundanya penerimaan keuntungan, ya. Nah, semuanya itu diakumulasi sebagai shorted cost. Nah, kemudian shorted cost ini juga sama seperti biaya penyimpanan dihitung per unit per tahun, ya. Oke. Atau per periodenya dalam menghitung EOQ itu bisa per tahun, bisa per 6 bulan atau per berapa yang didefinisikan oleh si perusahaan waktunya, ya. Gitu ya. Jadi tergantung pendefinisian dari suatu perusahaan. Ya. Apakah per tahun atau per 6 bulan atau per semester. Ya. Nah, ngopi dulu. Nah, kemudian untuk model persediaan yang pertama ini adalah model EOQ, Economic Order Quantity. Artinya adalah pemesanan yang paling ekonomis, pemesanan kuantitas yang paling ekonomis, ya. Nah, ini adalah model yang paling mendasar. Dari model ini kemudian orang bisa mengembangkannya dengan model yang berikutnya, yaitu back order. Nah, back order itu terjadi kalau ada sorted cost, ya tadi, ya. Kalau ada sorted cost, maka EOQ-nya berubah menjadi EOQ yang dengan model back order. Nah, itu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Kemudian EOQ dengan potongan harga. Nah, kalau kita membeli sejumlah barang, katakanlah kalau kita beli 100 unit, harganya 50. Tapi kalau kita beli antara 150 sampai 100 sampai 150, maka harganya 40. Kalau kita membeli antara 150 sampai 200, harganya 35. Nah, itu yang disebut dengan potongan harga. Tapi kita tidak bisa membeli yang dengan harga 35. Kita lihat pembelian kita itu ada di mana. Kalau pembelian kita ada di yang range 100 sampai 150, berarti kita hanya berhak dengan harga 40. Ya. Nah, itu yang disebut dengan EOQ dengan potongan harga. Jadi EOQ yang kita gunakan tergantung dari kejadiannya, kejadian suppliernya atau kejadian dari suppliernya atau fenomena dari suppliernya. Apakah suppliernya itu bisa mensuplai sekaligus? Kalau tidak bisa berarti back order. Apakah si supplier itu ada potongan harga? Berarti pakai diskon tadi. Ya. Kalau tidak ada itu semua atau normal-normal saja, berarti kita pakai EOQ biasa. Ya. Nah, asumsi dalam EOQ. Nah, dalam EOQ ini ada asumsi, yaitu barang atau bahan yang disimpan itu hanya satu macam dan permintaannya konstan. Jadi maksudnya di sini, maksudnya kebutuhan bahan baku itu adalah hanya satu macam. Jadi kalau di situ ada bahan bakunya ada berapa macam, ya, yang dimaksud dengan satu macam di sini dalam EOQ adalah bahan baku utama. Contohnya misalkan dalam membuat baju atau garment. Nah, bahan baku utamanya adalah kain. Hanya satu jenis kain, ya. Kalau bisa ada beberapa jenis kain berarti dihitung. Ya, ada jenis kain yang lainnya, ya. Jadi dihitungnya per satu jenis bahan baku. Ya. Nah, kalau misalkan membuat sepatu
itu ada bahan bakunya kain ya dan karet. Berarti ada 2 bahan baku yang harus dihitung EOQ-nya. Oke ya. Kemudian permintaannya konstan. Artinya tidak terjadi fluktuasi yang sangat di dalam permintaan bahan baku tersebut ya. Jadi dia boleh dikatakan hampir konstan ya. Jumlahnya hampir tetap ya. Hanya beda dikit-dikit ya. Nah, yang selanjutnya adalah bahan yang dipesan segera dapat tersedia dan tidak ada back order ya. Jadi barang yang disedia dapat segera. Ya artinya kalau kita pesan tadi 100, si supplier sudah ada ya, bahan bakunya sebanyak 100 unit tadi ya. Jadi tersedia. Jadi tidak ada back order, artinya kemampuan supplier itu terpenuhi, kemampuannya terpenuhi kalau kita minta 100 tadi ya. Tapi kalau tidak terpenuhi maka akan terjadi back order ya. Artinya pemesanan kembali yang kedua kali. Kemudian biaya pemesanan dan biaya penyimpanan konstan dan diketahui. Nah, biaya pemesanan dan penyimpanan ini dalam 1 tahun itu tidak berubah dan diketahui besarannya. Ya. Nah, itulah dari asumsi di dalam model untuk model EOQ. Ya. Nah, untuk itu ada pendekatan formula. Nah, untuk pendekatan formula ini ada notasi-notasi ini yang harus kita tetapi, yaitu D itulah jumlah kebutuhan barang per periode. Per periode ini tadi sudah saya sampaikan adalah bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, ya. Atau mungkin bisa juga dalam 1 bulan karena kegiatannya per hari, ya. Ya maka kita perhitungan EOQ-nya nanti dalam 1 bulan itu berapa kali delivery ya. Ya, bisa juga seperti itu ya, tergantung dari fenomena dari barang yang akan kita hitung dengan EOQ. Nah, D itu adalah jumlah kebutuhan per periode. Ya, dalam contoh-contoh berikutnya nanti ada per periode itu adalah dalam 1 tahun ya. Nah, bisa saja. Nah, dalam 1 tahun itu bisa dari Januari ke Desember, tapi bisa juga dari Juni ke Juni tahun depan. Ya. Juni ke Juni sebelum Juni tahun depan ya. Nah, sebelum Juni apa? Mei ya. Jadi Juni ke Mei tahun depan. Kalau misalkan dari Agustus sampai Juli tahun depan, ya. Berarti itu bisa 1 tahun, dianggap 1 tahun. Ya. Kemudian K itu adalah biaya 1 kali pesan. Ya, jadi biaya yang tadi itu akumulasi dari komponen-komponen biaya pemesanan. Ya. Kemudian C adalah harga barang per unit. Kemudian H adalah persentase biaya penyimpanan per unit barang per tahun. Ya, berapa persen? Ya, biasanya ada yang mengambil 5%, ada 10% ya. Jadi biaya penyimpanan itu dihitung per unit per tahun. Ya. Oleh karena itu kita harus tahu dari harga barang. Jadi dihitungnya berapa persen dari harga barang. Ya. Kemudian jumlah key itu adalah jumlah pesanan per order. Ini yang disebut dengan EOQ ini nantinya ya. Itu jumlah pesanan per order. Kalau misalkan kebutuhan kita 1.000, kemudian dilakukan pemesanan 4 kali, maka key-nya adalah ya kira-kira adalah 250 ya. Ya karena 1.000 dibagi 4 ya. Nah, itu yang sekali pesan itu 250. Artinya begitu kita pesan 250 maka barang itu tiba ya. Kemudian sebelum habis kita sudah pesan lagi ya. Supaya apa? Supaya ketika barang itu habis, barang yang kita pesan sudah datang. Nah, selanjutnya adalah rumus-rumus untuk menghitung EOQ. Yang pertama adalah frekuensi pesanan per periode, yaitu jumlah kebutuhan dalam 1 periode, D itu ya, dibagi dengan Q-nya. Kemudian biaya pemesanan itu adalah D dibagi Q, artinya frekuensi, dikalikan dengan biaya pemesanan. Nah, kemudian adalah perjalanan rata-rata adalah Q per 2. Nah, ini sudah menjadi rumusnya ya, Q per 2 ini. Biaya penyimpanan itu adalah H kali C, maka biaya penyimpanan per tahun adalah Q per 2. Karena besarnya penyimpanan itu adalah Q per 2. Sehingga biaya penyimpanan per tahunnya adalah Q per 2 dikalikan H kali C.
Total biaya per tahunnya, berarti total biaya per tahunnya adalah biaya pemesanan, itu Q, D dibagi Q kali K, kemudian ditambah dengan biaya penyimpanan, Q per 2 kali HC. Nah, ini adalah total biaya persediaan. Oke. Sampai sini ada yang bisa mengikuti? Bisa mengikuti ya? Halo. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita melakukan pemesanan, ya, misalkan pemesanannya, frekuensi pemesanannya banyak, ya, maka otomatis nah, kita ambil contoh ya. Misalkan kebutuhan kita adalah 1.000 tadi ya. Kalau 1.000 tadi. Kalau kita melakukan pemesanannya 10 kali, ya 10 kali, berarti satu kali pesannya itu adalah berapa? 1.000 bagi 10, berarti 100 ya. 100 ya. Q-nya berarti 100 ya, satu kali pesan ya. Berarti nanti akan lebih banyak adalah biaya pemesanannya karena ada dikalikan 10 kali gitu ya. Tapi kalau misalkan kita hanya memesan 4 kali, maka biaya pemesanannya adalah 4 kali. Tetapi dampaknya dari biaya pemesanan 4 kali itu apa? Dampaknya Q-nya ya. Nah, berarti 1.000 dibagi 4, 250 ya. Berarti kita butuh tempat penyimpanannya yang lebih besar dari 100 ya. Sehingga di situ dampaknya kalau kita hanya melihat biaya penyimpanan saja, maka biaya penyimpanannya akan lebih besar ya. Kalau kita melihat biaya pemesanannya saja, maka nanti biaya pemesanannya akan lebih besar. Nah, untuk mendapatkan biaya yang seimbang, maka biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan ya. Sehingga ada rumusnya seperti itu. Sehingga di sini D dibagi Q dikalikan K sama dengan Q per 2 dikalikan HC ya. Nah, yang depan ini adalah biaya pemesanan, kemudian yang unsur yang kedua adalah biaya penyimpanan ya. Nah, kemudian kita kutak-atik ya, Q yang depan ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi Q kuadrat ya. Kemudian HC ini kita pindahkan ke kiri berarti menjadi penyebutnya ya, HC. Kemudian 2 ini kita pindahkan ke kanan sehingga menjadi 2DK. Sehingga menjadi 2DK dibagi dengan HC sama dengan Q kuadrat. Maka karena ini Q kuadrat, maka Q sama dengan akar dari 2DK dibagi dengan HC ya. Nah, sehingga kita dapatlah ini rumus EOQ, yaitu Q sama dengan akar dari 2 kali kebutuhan dalam satu periode dalam 1 tahun dikalikan dengan biaya pemesanannya dibagi dengan biaya penyimpanan ya. Jadi dengan demikian untuk bisa menghitung EOQ, banyaknya barang yang kita pesan dalam satu kali pesan itu adalah kalau kita ada data kebutuhan dalam 1 tahun, kemudian ada biaya pemesanannya ya per periode, kemudian ada biaya penyimpanannya per 1 unit per tahun. Gitu. Nah, sehingga dari situ kalau kita belum punya data tadi, berarti data tadi harus kita cari ya. Nah, untuk yang melakukan penelitian EOQ berarti harus dicari ketiga data tadi ya. Data kebutuhan 1 tahun berapa, kemudian data biaya pemesanan dalam 1 kali pesan itu berapa ya. Kalau belum ada berarti harus dihitung. Kemudian data biaya penyimpanan per unit ya, itu berapa ya. Kalau belum ada berarti harus kita hitung. Kalau untuk seluruh barang biaya penyimpanannya berapa? Untuk seluruh barang kebiasaan dari perusahaan itu, seluruh barang menyimpan di gudang itu biayanya berapa? Kemudian tinggal bagi aja sehingga kita dapatkan biaya per unit per tahun ya. Contoh. Nah, di sini kebutuhan bahan baku setiap tahunnya ditaksir 1.000. Berarti ini hasil forecasting ya, atau hasil permintaan yang nyata ya. Satu kali pesan biayanya adalah 10.000. Berarti ini adalah K-nya. Biaya pembelian barang per unit adalah 2.000. Berarti harga barangnya. Biaya penyimpanan setahun itu adalah 10% dari nilai rata-rata persediaan setahun. Ya. 10%.
10% dari harga barang ya, berarti 10 kali 2.000 berarti 200 ya biaya penyimpanannya ya. Jadi jika diumpamakan hanya dilakukan 1 kali pesan, berapa total biaya persediaan dan pembelian ya. Nah, karena kita hanya 1 kali pesan, maka biaya pemesanannya itu adalah 10.000. Nah, untuk biaya penyimpanannya, untuk penyimpanan persediaan itu adalah Q per 2 ya. Berarti 1.000 dibagi 2 dikalikan dengan 10% kali 2.000. Maka kita dapatkan adalah 500 dikalikan 200, berarti 100.000. Sedangkan pembelian barangnya adalah 1.000 unit dikalikan dengan Rp2.000. Maka kita dapatkan Rp2.000.000. Sehingga total biaya persediaan dan pembelian, jadi ada tambah pembelian ya, itu adalah Rp2.110.000. Nah, biasanya yang kita hitung dalam EOQ itu hanya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dalam hal ini adalah total biaya persediaan adalah 110.000. Karena yang pembelian itu termasuk dalam pembelian barang gitu ya. Jadi tidak dimasukkan dalam biaya persediaan ya. Di dalam EOQ yang disebut dengan biaya persediaan itu adalah biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Nah, itu tadi dengan 1 kali pesan, total biaya persediaan adalah 110.000. Sekarang bagaimana kalau 2 kali pesan? Kalau 2 kali pesan berarti biaya pemesanannya ada jadi 20.000. 2 kali 10.000 kan. Kemudian berapa biaya penyimpanannya? Berarti kalau 2 kali pesan berarti 500 ya. Berarti 500 per 2 yaitu 250 dikalikan dengan 200. Berarti hasilnya adalah 50.000. Sehingga total biaya persediaannya menjadi 70.000 ya. Nah, menjadi lebih kecil lagi ya, kalau 2 kali pemesanan dia menjadi 70.000 ya. Tadi kalau 1 kali pesan 100.000 ya. Sekarang kalau 4 kali pesan. Kalau 4 kali pesan berarti 4 kali 10.000. Berarti 40.000. Penyimpanannya berapa? Berarti setiap kali pesan itu adalah 1.000 dibagi 1.000 dibagi 4 ya. 1.000 dibagi 4 berarti 250 unit. Nah, maka penyimpanannya adalah 250 dibagi 2. Ya, 125 dikalikan 200. Nah, berarti berapa? 125 berarti 50.000 ya. 50.000. Berarti 50.000 ditambah tadi dengan 4 kali berarti 40.000 ya. Berarti 90.000 ya. Oke ya. Jadi itu kalau 4 kali pesan dia naik. Berarti tadi waktu 2 kali pesan dia 60.000 ya. 70.000 ya. 70.000 dari 110 70 kemudian naik lagi menjadi 90. Nah, berarti di situ ada titik minimumnya ya. Titik minimumnya di antara 2 dan 3 2 dan 4 ya. Nah, berarti kurang lebih ada 3 kali pesan ya. Kalau kita hitung secara mudah seperti itu, berarti ada 3 kali pesan ya. Tapi kalau kita bisa hitung dengan cepat dengan menggunakan kalkulator ya, kita langsung masukkan ke rumus ya. Rumus EOQ-nya adalah 2 kali D-nya adalah 10.000. 10.000. 2 kali 10.000 ya. Kemudian dikalikan K-nya. K-nya adalah D-nya, sorry. 2 kali D. 2 kali D-nya adalah 1.000 ya. Dikalikan K-nya 10.000. 10.000 ya. Kemudian dibagi hanya 200 ya, 200. HC kali hanya 200 ya. Berarti dapat 100.000. Maka kalau ini kita akar ini kita dapatkan adalah 316,2. Berarti QOQ-nya adalah 316. Ya, QOQ-nya ya. 316 ya. Berarti frekuensinya adalah 1.000 dibagi 316. Berarti 3 kali pesan kurang lebih ya. Nah, kemudian kalau biayanya kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung biayanya untuk biaya pemesanan berarti 3 kali pesan ya. 3 kali 10.000 ya, 10.000. Kemudian ditambah Q per 2. Nah, Q per 2 tadi 312 dibagi 2 dikalikan dengan 200 ya. Maka ini adalah 61
ya. Jadi tadi sudah kelihatan tadi waktu 60.000 kemudian jadi 61 jadi 70.000 tadi ya, kemudian turun menjadi 61.000, kemudian naik ke 90.000 tadi ya total cost-nya ya. Berarti tadi kalau kita menghitung dengan rumus EOQ maka Q EOQ-nya adalah 312, kemudian total cost-nya menjadi 61.200. Jadi itu yang paling minimum ya. Jadi kalau tadi satu kali pesan itu 110.000, 3 kali pesan hanya 61.200. Ya, di situ efisiennya kalau kita menghitung dengan EOQ ya. Oke, kita sudah bisa mengaplikasikan rumus EOQ dan total cost-nya ya. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk menghitung atau memahami tentang EOQ, kita bisa juga menghitung dengan simulasi. Artinya kita menggunakan Excel ya, simulasi. Ya. Nah, contohnya di sini ada persediaan, ada untuk kebutuhan dalam 1 tahun itu ada 2.000 unit. Biaya bahan baku, artinya harganya ya, harga bahan baku per unitnya adalah 2.000. Biaya pemesanannya adalah 3.000 satu kali pesan. Kemudian biaya penyimpanannya untuk 1 unit per tahun itu adalah 200. Ya, atau dalam persentase adalah 10% dari harga barang ya. Harga barang tadi kan 2.000 berarti 10% kali 2.000 berarti 200 ya. Nah, sekarang kita pakai tabulasi. Nah, ketika kita katakanlah setiap kali pesan itu 100 ya. Karena tadi kebutuhannya adalah 2.000, berarti frekuensinya adalah 2.000 dibagi 100. Maka kita dapatkan 20 kali pesan. Nah, persediaan rata-ratanya adalah setengah dari 100, setengah Q per 2. Ya. Kemudian biaya penyimpanannya adalah 50 kali 200, yaitu 10.000. Biaya pemesanannya adalah 20 kali 3.000, yaitu 60.000. Maka total biaya persediaannya adalah 70.000. Kalau misalkan Q sekali pesannya adalah 200, maka frekuensinya adalah 2.000 bagi 200, 10 ya. 10. Kemudian persediaan rata-ratanya berarti setengah dari 200, itu adalah 100. Maka biaya penyimpanannya adalah 100 dikalikan 200, berarti 20.000. Biaya pemesanannya adalah 10 kali 3.000, berarti 30.000. Maka total biaya persediaannya adalah 50.000. Nah ini sudah mulai turun ya. Sudah mulai turun ya. Kemudian kalau misalkan Q-nya adalah 225, nah ini titiknya nggak ada ya, 225, maka frekuensinya adalah 2.000 dibagi 225, 8,9. Maka persediaan rata-ratanya adalah 112,5 ya. Kemudian biaya penyimpanannya adalah 112,5 dikali 200, berarti 22.500. Biaya pemesanannya adalah frekuensinya 8,9 kali 3.000. Kita dapatkan 26.700. Sehingga totalnya adalah 49.200. Nah, ini sudah makin turun ya. Ya. Kemudian kalau Q-nya 250, berarti frekuensinya adalah 2.000 bagi 250, 8. Ya. Kemudian persediaan rata-ratanya adalah 125. Kemudian biaya penyimpanannya adalah 125 dikalikan 200, yaitu 25.000. Kemudian biaya pemesanannya adalah 8 kali 3.000, berarti 24.000. Maka totalnya adalah 49.000. Nah ini kalau kita perhatikan di sini total cost-nya, total cost persediaannya makin lama makin turun ya, 49.000. Sekarang bagaimana kalau kita dengan 275 Q-nya? Berarti frekuensinya adalah 2.000 dibagi 275, 7,3. Biaya persediaan rata-ratanya adalah setengah dari 275, yaitu 137,5. Maka biaya penyimpanannya adalah 137,5 dikalikan 200, yaitu 27.500. Kemudian biaya pemesanannya adalah frekuensinya 7,3 kali 3.000, berarti 21.900. Totalnya adalah 49.400. Ternyata naik ya. Pada waktu Q-nya ini kita naikkan, maka ini naik lagi. Begitu pada waktu 300, frekuensinya adalah 6,7,
kemudian perjalanan rata-ratanya adalah setengah dari 300, itu 150, maka biaya penyimpanannya adalah 150 kali 200, yaitu 30.000. Kemudian biaya pemesanannya adalah frekuensi 6,7 kali 3.000, yaitu 20.100. Totalnya adalah 50.100. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya kalau QoQ-nya makin naik, ya, QoQ-nya makin naik, maka biaya penyimpanannya juga akan naik. Ya. Biaya penyimpanannya akan naik, ya, dari kiri ke kanan akan naik, ya. Kemudian biaya pemesanannya akan turun dari kiri ke kanan, ya. Sehingga kedua kurva ini antara biaya penyimpanan dengan biaya pemesanan ini akan berpotongan. Di titik mana? Di titik pada waktu kira-kira 250 unit, yaitu di mana jumlah total cost-nya paling murah adalah 49.000, ya. Jadi kurva dari biaya persediaan itu akan naik dari kiri ke kanan, kurva biaya pemesanan akan turun dari kiri ke kanan, ya. Sehingga berpotongan pada waktu Q-nya adalah 250, di mana total cost-nya adalah 49.900. Nah, ini dengan cara simulasi kita bisa menghitung EOQ-nya, ya. Nah, kalau kita dengan menggunakan rumus, ya, rumus EOQ, nah, bagaimana? Nah, kalau kita menggunakan rumus EOQ, langsung aja kita dapatkan 2 kali 2.000 kebutuhan satu periode dikalikan dengan biaya pemesanannya 3.000 dibagi dengan biaya penyimpanan, yaitu 2.000 kali 10%. Maka kita dapatkan 244,94 atau dibulatkan 245, ya. Jadi kalau kita menghitung dengan EOQ dengan rumus, kita akan dapatkan hasil yang tepat, ya, 245, ya. Dengan cara simulasi kita dapatkan 250. Jadi ini mendekati, ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita menghitung rupiah EOQ-nya, untuk menghitung rupiah EOQ-nya bisa dengan rumus ini, ya. Itu dua kali kebutuhan satu periode dikalikan dengan biaya pemesanan dikalikan dengan biaya penyimpanan, ya. Jadi di sini ada 2 kali D. Ini ada tambah D. 2 kali D dikalikan dengan biaya pemesanan dikalikan dengan biaya penyimpanan dibagi dengan persentase biaya penyimpanan. Ya, persentase. Nah, kalau kita masukkan angkanya adalah akar dari 2 kali D-nya adalah 2.000 dikalikan biaya penyimpanan 200 dikalikan biaya pemesanan 3.000 dibagi dengan 10%. Kalau 10% itu adalah 0,01. Dan 0,1, ya, 0,1 dibagi dengan 0,1. Maka kita dapatkan 489,900, ya. Yang kan tadi dengan menggunakan tabulasi kita dapat 49.000. Itu mendekati, ya. Nah, ini kan hampir mendekati 49.000, ya. Nah, lalu cara yang mana? Kalau untuk dalam praktisnya ya pakai cara tabulasi. Atau juga ada yang praktis ya langsung aja pakai rumus. Kalau yang lebih akuratnya ya pakai rumus, ya. Jadi yang lebih akurat itu pakai rumus, ya. Nah, hanya saja di sini kalau Q-nya, nah di sini ada hal yang harus dibahas. Ya, kalau Q-nya itu misalkan 250, ya. Nah, ini masih bisa. Supplier umumnya kalau angka gini masih bisa, ya. Tapi kalau angkanya 275, misalkan, ya, maka itu biasanya supplier itu maunya angkanya yang bulat, gitu, ya. Bulatnya per 50 misalkan, gitu, ya. Berarti kalau bulatnya per 50 berarti ini dibulatkan ke atas berarti 300, jadi ini 300. Jadi jatuhnya 300 jadi, ya. Jadi itu ada masalah juga tergantung dari si suppliernya, ya. Atau tergantung dari pabriknya yang mendistribusikan ke distributornya, ya. Jadi itu seperti itu, ya. Jadi ada dampaknya juga kalau angkanya tidak bulat, ya, tidak bulat per 100 atau bulat per 50, ya. Maka itu akan ada penambahan jumlah EOQ. Berarti juga ada penambahan rupiahnya berarti nanti, ya. Itu dampaknya seperti itu. Nah, itu yang tidak dibicarakan atau tidak dibahas dalam buku-buku textbook, ya. Oke, jadi itu cara menghitung EOQ dengan rumus ataupun dengan tabulasi. Nah, kalau kita menggunakan
menghitung total cost-nya dengan rumus ini, dengan rumus ini ya, itu hasilnya juga sama. Hasilnya juga sama dengan tadi yang kita hitung tadi ya. Jadi ada dua cara rumusnya, mau pakai rumus ini atau kita pakai rumus yang AB tadi, yang ini. Jadi rumus yang ini harus ditambahkan 2 kali D kali A kali B ya. Jadi A itu adalah biaya pemesanan, B itu adalah biaya penyimpanan ya. Kemudian dibagi persentase dari biaya pemesanan. Nah, kalau misalkan 10% berarti itu diinterpretasikan sebagai 0,1 ya. Jadi dibagi dengan 0,1. Oke. Wah, udah 1 jam ya. Contoh lain lagi. Misalkan kebutuhan itu ada 250 unit. Nah, dalam 1 tahun perusahaan itu jam kerjanya adalah 250 hari. Jadi setiap perusahaan itu ada perbedaan dalam mendefinisikan jam kerja. Ada yang 250, ada yang 360, ada yang 365 ya. Nah, tergantung dari perusahaannya ya, kebijakan perusahaan. Kemudian biaya penyimpanannya adalah 50 ya. Kemudian biaya pemesanannya adalah 35.000 per order. Nah, sedangkan waktu supplier itu untuk memenuhi permintaan itu adalah 2 minggu. Yang ini yang disebut dengan lead time. Jadi lead time itu adalah waktu antara pemesanan sampai barang itu datang di penerima ya. Itu yang disebut dengan lead time. Nah, tentukan EOQ-nya dan harganya dan biayanya. Nah, karena dia lead time-nya dalam hari, maka kebutuhan barang per harinya harus kita hitung. Yaitu kebutuhan barang per harinya adalah 250.000 dibagi dengan 250. Berarti 1.000 unit. Nah, lead time-nya 10 hari kerja. Maka karena pada 10 hari kerja tersebut, maka harus ada barang di gudang dalam 10 hari tersebut adalah D kali L. Yaitu kebutuhannya dalam 1 hari adalah 1.000 dikalikan dengan 10 hari. Berarti 10.000 unit. Artinya ketika barang sudah tinggal 10.000 unit, maka kita sudah harus melakukan pemesanan. Akan tetapi dengan titik pesan seperti ini belum aman, karena belum memperhitungkan bahan baku yang rusak atau barang yang rusak. Pertama itu. Yang kedua adalah tergantung dari pemakaian bahan baku yang berfluktuasi ya. Yang misalkan 1.000 unit bisa saja menjadi 1.200 atau 1.500 atau 1.050 ya. Jadi bisa saja berfluktuasi seperti itu. Jadi yang sudah kita hitung ini adalah yang 10.000 unit ini belum aman ya titik pesannya ya. Harus ditambahkan dengan safety stock namanya ya. Di dalam safety stock itu sudah mengakomodir adalah kemampuan fluktuasi dari pemakaian dalam selama lead time. Yang kedua adalah keterlambatan dari supplier. Yang ketiga mungkin di dalamnya juga ada tentang bahan baku yang rusak ya. Jadi harus ditambahkan dengan safety stock ya. Berarti harus ada statistiknya. Statistik misalkan keterlambatan si supplier yang biasanya 10 hari mungkin bisa menjadi 12 hari atau 13 hari ya. Jadi harus ada datanya dulu. Demikian juga untuk barang yang rusak ya. Selama masa lead time ya. Kemudian tadi yang ketiganya adalah pemakaian barang, fluktuasi pemakaian. Fluktuasi pemakaian bisa saja 1.000 unit, bisa juga sampai 1.050 atau 1.100 ya. Oke, jadi itu yang disebut dengan nantinya ada rumus tambahan untuk titik pesan kembali, yaitu yang kita sebut dengan safety stock. Kemudian kita hitung EOQ-nya berarti 2 kali biaya pemesanannya ada 3.500 dikalikan dengan 250.000 dibagi biaya penyimpanannya 50. Berarti adalah 18.708 unit. Ya. Maka frekuensinya adalah 250.000 dibagi 18.708 unit. Kemudian total cost-nya adalah biaya penyimpanan dibagi dengan biaya
ditambah dengan biaya pemesanan, yaitu biaya penyimpanan aja 50 dikalikan dengan Q-nya 18.708 dibagi 2. Ditambah dengan biaya pemesanan 35.000 dikalikan dengan frekuensinya, yaitu 250.000 dibagi 18.708. Maka hasilnya adalah 935.414. Di mana biaya pemesanannya sama dengan biaya penyimpanan. Nah, ini kan hampir sama nih ya. 467.700 ini 467.714. Ini komanya nggak ada ya. Jadi kalau misalkan desimalnya itu tidak kita hilangkan, maka biaya penyimpanan sama dengan biaya pemesanan. Ya. Angkanya mirip-mirip, ya, hampir berdekatan. Ya. Oke, nanti kita titikkan kembali ya. Sekarang kalau kita masukkan dengan shift stock, ya. Shift stock karena terlambatan supplier dan karena fluktuasi pemakaian. Ya. Nah, fluktuasi pemakaian ini bisa juga di dalamnya ada faktor kerusakan bahan baku atau kerusakan barang. Ya. Nah, di sini ada contoh masa transit normal itu ada 3 minggu. Artinya lead time-nya adalah 3 minggu. Artinya dari kita pesan sampai barang tiba itu adalah 3 minggu. Nah, penggunaan normal per minggunya adalah 50 unit. Nah, kemudian EOQ adalah 250 unit dengan asumsi bahwa penyerahan bisa saja memakan waktu sampai 5 minggu. Jadi ketika EOQ-nya 250 unit, ya, EOQ-nya pada waktu kita memesan 250 unit, maka lead time-nya itu bisa antara 3 minggu sampai 5 minggu. Jadi itu yang kejadiannya seperti itu. Demikian juga tingkat pemakaian selama lead time itu bisa meningkat menjadi 75 unit dari 50 unit. Ya. Maka titik pesan untuk persediaan pengamannya untuk shift stoknya hitungannya seperti ini. Nah, titik pesan normal itu 3 kali 50 unit ke 150 unit. Nah, karena terlambatan 2 minggu, yang tadinya 3 minggu menjadi 5 minggu, berarti terlambat 2 minggu, berarti itu ada penyimpangan pemakaian 2 kali 2 unit, 2 minggu dikalikan 5 unit, berarti 100 unit. Kemudian penyimpangan pemakaian itu dari 50 menjadi 75, itu adalah 75 dikurangi 50 kali 5 minggu. Ya, jadi selama 5 minggu itu tentunya ada terjadi penyimpangan kemungkinannya. Itu sebesar 125 unit. Maka safety stock-nya, persediaan pengamannya adalah 100 unit ditambah 125 unit sama dengan 225 unit. Ini ada yang disebut dengan safety stock. Ya. Jadi safety stock-nya adalah 225 unit. Nah, atau titik normalnya adalah 150 unit. Sehingga titik pesan kembali, nah, titik pesan kembali itu adalah 225 unit ditambah 150 unit, yaitu 375 unit. Ya. Artinya apa? Artinya ketika barang di gudang sudah mencapai 375 unit, kita melakukan pemesanan. Ya. Sehingga ketika barang itu sudah hampir habis, ya, maka barang itu datang, barang kita pesan itu datang. Ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak menghitung pengaman yang 225 unit ini? Ya, berarti yang ada di titik pesannya adalah hanya 150 unit. Ya, hanya ada 150 unit. Ya. Nah, ini belum aman ya, karena bisa saja terjadi keterlambatan, bisa saja terjadi penyimpangan pemakaian yang lebih besar ya, sehingga bisa saja nanti belum yang 150 unit ini sudah habis gitu, ya sudah habis ya, karena ada penyimpangan tadi ya. Nah, dengan adanya demikian, maka supaya untuk amannya maka harus dihitung faktor keterlambatan dan faktor fluktuasi pemakaian ya. Sehingga kalau misalkan sudah memasukkan kedua faktor ini, maka untuk 375 unit ini sudah aman. Ya. Nah, misalkan dalam kejadiannya yang 225 unit ini tidak terpakai, jadi pas 150 unit, berarti ada lebih 225 unit. Ya. Nah, itu perusahaan tetap masih untung. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan harus ketika misalkan stoknya 150 unit ini sudah habis, ya kita tidak ada faktor pengaman 225 unit, maka akan menimbulkan banyak cost yang berikutnya ya.
cost startup, ya, cost listriknya, cost pegawainya, ya, cost kehilangan opportunity penerimaan, kehilangan opportunity keuntungan, ya. Nah, itu jauh lebih besar dari kita misalkan katakanlah kerugian 225 unit yang tidak terpakai gitu ya. Nah, itu akan tetap lebih menguntungkan kalau kita ada persediaan pengaman sebanyak 225 unit ya. Nah, itu jadi sudah aman ya. Sehingga kita menyimpan melakukan pemesanan pada waktu ketika sudah mencapai 375 unit. Nanti rumusnya seperti ini. Jadi order point adalah itu adalah lead time, masa lead time dikalikan dengan tingkat pemakaian per unit waktu ditambah dengan shift stock ya. Nah, untuk shift stock ini bisa berdasarkan persentase selama lead time. Ya, bisa juga seperti itu ya. Atau persentase yang dihitung berdasarkan statistik ya. Nanti kita dapatkan shift stocknya ya. Ya, kalau kita mempunyai data pemakaian setiap bulannya, maka kita bisa menghitung shift stoknya dengan menggunakan statistik ya. Nah, untuk itu bisa nanti kalian bisa lihat di makalah-makalah saya di Google Scholar ya. Itu ada 5 atau 6 seingat saya itu yang saya tulis tentang EOQ ya. Nah, contohnya di sini kalau berdasarkan persentase, misalkan kebutuhan per minggunya adalah 100 unit, lead time-nya adalah 3 minggu. Berarti normalnya adalah 300 unit ya. Tapi kalau kita tentukan safety stocknya 20% dari selama lead time, berarti 20% dari 300 ya. Berarti kita dapatkan 60 unit. Maka totalnya adalah 360 unit. Jadi berarti ketika di gudang kita tinggal barang itu atau stok kita tinggal 360 unit, maka kita melakukan pemesanan ya. Ini salah satu perhitungan dengan menggunakan persentase selama lead time ya. Tentunya setiap perusahaan tidak sama ya. Ada yang 10%, tergantung dari bahan bakunya ya. Ada yang 30%, 40% ya selama lead time-nya ya. Kalau misalkan buah-buahan ya, kan ada toko buah-buahan ya, itu juga mungkin persentasenya lebih tinggi lagi ya, karena buah-buahan bisa cepat rusak ya, bisa cepat ya, tidak baik ya atau rusak ya buah-buahan ya. Karena itu perlu supaya dia tidak rusak maka perlu alat pendingin, freezer ya. Nah, itu untuk yang toko buah-buahan seperti itu ya. Jadi dia harus ada safety stocknya gitu ya, supaya bisa melayani pelanggan ya. Karena tidak bisa kalau tidak bisa melayani pelanggan maka nanti dia akan kehilangan pelanggan, akan kehilangan opportunity penjualan, opportunity keuntungan ya. Nah, disitulah perlunya safety stock ya, supaya untuk menghindari hal-hal tadi. Ya. Oke. Nah, tidak dibahas di dalam textbook, ini sudah saya submit ya. Yang ya. Kemudian yang selanjutnya ketika sebelum pakai OGI, katakanlah misalkan kebutuhan kita 100 ya. Kebutuhan kita 100 D-nya, kemudian kita 10 kali atau kebutuhan kita adalah 1000 ya. Nah, kita mesan 10 kali ya dalam 1 tahun ya. Maka 1 kali pesannya adalah 100 ya. Nah, ketika kita menggunakan hitungan seperti itu 100 maka hanya menggunakan truk kecil ya. Tapi begitu menggunakan EOQ frekuensinya hanya 4 kali. Berarti Ki EOQ-nya kurang lebih adalah 250. Berarti tidak bisa lagi dengan truk yang kecil. Berarti ada berapa kali truk ya? Mungkin ada 2-3 kali truk ya diangkut ya. Karena 250 kalau tadi kan 100. Ini 250 berarti kurang lebih ada 3 kali angkut, 3 kali truk ya. Berarti ada tambah biaya. Jadi itu dampaknya. Ketika kita menghitung EOQ, biasanya dengan menghitung EOQ itu frekuensinya semakin kecil tapi Q-nya semakin besar. Nah, dia itu akan bertambah pada bagaimana cara pengirimannya ya. Nah, demikian juga akan berdampak pada penyimpanannya. Ketika sebelum pakai EOQ itu adalah 100 unit ya,
maka kita hanya butuh ruangan atau tempat penyimpanan yang kecil yang cukup untuk 100 unit. Tapi begitu kita menghitung dengan EOKI, itu key-nya adalah 250. Berarti kita harus ada ruangan untuk penyimpanan 2,5 kali yang pertama tadi ya. Nah, jadi itu akan berdampak dengan pengangkutan, dengan penyimpanan ya. Nah, tidak hanya dengan pengangkutan dan penyimpanan, berarti pengangkutan terkait juga dengan SDM-nya ya. SDM untuk yang pergudangannya ya. SDM kebutuhan lain yang kaitannya dengan biaya pergudangan lainnya. Mungkin kita butuh 3 gudang jadinya ya. Nah, untuk mengangkut 250 unit tadi ya. Ya, itu kalau barangnya besar-besar itu, kalau barangnya kecil-kecil ya mungkin mudah itu ya. Tapi yang susah itu kalau barangnya itu besar-besar, seperti barang besar apa misalkan mobil ya. Mobil itu barangnya besar ya, atau misalkan produksi yang dari kayu ya, misalkan meja, kursi ya. Nah, kalau kalian lihat itu di showroomnya itu butuh ruangan yang besar ya untuk peralatan perabot rumah tangga ya, showroom yang besar itu ya, yang menjual barang-barang rumah tangga, apakah itu tempat tidur, apakah itu kursi tamu ya, meja ya dan sebagainya ya. Nah, itu perlu ruangan yang besar ya. Jadi dengan EOKI itu akan berdampak seperti itu. Nah, itu yang tidak pernah dibahas di dalam artikel-artikel yang tentang EOKI ya. Ya, dampaknya itu belum dibahas, belum dianalisa ya. Oke. Jadi itu tentang EOKI ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?